Berjumpa lagi dengan saya Siti Nurjana. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Gambar yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar-gambar tersebut merupakan rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu apa perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ragam gambar ilustrasi yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Cergam adalah cerita yang menjadi inti dari ceritanya adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap saja. Yang kedua adalah komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Yang ketiga adalah pamflet. Pamflet adalah sebuah media promosi yang digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu kepada masyarakat. Pamflet juga disebut selebaran, sebaran, risalah, tebaran, atau tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Yang keempat adalah cover. Cover adalah salah satu kulit buku bagian luar yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi buku. Yang kelima adalah kartun. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka, atau humor. Kartun biasa digambar dalam satu panel dengan atau tidak disertai kalimat penjelas. Yang keenam yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat dengan mirip dan biasanya tidak membentuk jalinan cerita. Bagaimana sih cara membuat gambar ilustrasi? Jadi, untuk membuat gambar ilustrasi, yang pertama kita siapkan adalah media alas gambar, seperti kanvas, kertas, kaca, dan lain-lain. Yang kedua adalah pewarna, bisa menggunakan cat air atau pensil warna. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi, seperti pada buku tema halaman 11. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu, yang ada di buku tema halaman 12. Tahukah kalian organ gerak kelinci? Yap,
Benar sekali, organ gerak kelinci yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kalian apa nama organ gerak hewan katak, burung, ular, dan kambing? Jika kalian belum mengetahuinya, simaklah penjelasannya berikut ini. Organ gerak katak. Katak memiliki dua organ gerak, yaitu kaki dan tangan. Fungsinya untuk berpindah tempat. Masing-masing kaki dan tangan dilengkapi selaput di antara jari. Gunanya untuk membantu saat berenang di air. Organ gerak burung. Burung tentu saja memiliki organ gerak. Organ gerak burung adalah sayap. Jumlahnya ada 2. Fungsi sayap yaitu membantu burung saat terbang dan sekaligus mengendalikan arah terbang. Organ gerak ular. Berbeda dengan ikan dan burung, organ gerak ular adalah otot perut. Otot perutnya memiliki fungsi untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata, mirip seperti cacing. Organ gerak kambing. Kambing bergerak dengan 4 kaki. Fungsinya untuk membantu kambing berpindah tempat, berjalan, ataupun berlari. Nah, kalian telah mengetahui macam-macam nama organ gerak hewan. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.